Salam, saya memperkenalkan nama Marsha Suraning Siribu, NIM 102 2022 0081, kelas B1 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran sejarah pendidikan Indonesia. Saya sudah menulis poin-poin yang penting di sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama itu kondisi pendidikan zaman kolonial, pergerakan kemerdekaan dan penjajahan di Jepang. Yang kedua itu kondisi pendidikan nasional zaman kemerdekaan Orde Baru sampai reformasi. Yang pertama itu saya akan membahas tentang kondisi pendidikan zaman kolonial, pergerakan kemerdekaan dan penjajahan Indonesia. Yang pertama itu kondisi pendidikan nasional pada masa Portugis. Karena perkembangannya pada abad yang ke-16, datanglah Portugis ke Indonesia yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Yang kedua itu kondisi pendidikan nasional pada masa Belanda. Agama Katolik yang telah disebarkan oleh orang Portugis dengan agamanya yaitu agama Protestan. Dan yang di sini ada dua, terdapat di Ambon dan di Jawa. Yang ketiga tanam maksa dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan diangkatnya Van Bossche sebagai gubernur jenderal, kita memasuki masa baru pendidikan di Indonesia. Yang keempat, penyelenggaraan sekolah-sekolah Bumi Putra sesudah 1850. Di Jawa, bangunan-bangunan di sekolah Bumi Putra didirikan oleh pemerintahan, biasanya mengambil tempat di halaman kabupaten. Yang ke-5, pergerakan kemerdekaan. Dengan bertambahnya meluas pendidikan di Indonesia pada abad yang ke-20, timbullah golongan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan cerdik, pandai, mendapat pendidikan barat tetapi tidak tempat maupun perlakuan yang sewajarnya dalam masyarakat kolonial. Yang ke-6, kondisi pendidikan pada masa Jepang. Ditunjukkan pada perang, murid-murid di seluruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Yang kedua, kondisi di pendidikan nasional zaman kemerdekaan Orde Baru sampai reformasi. Di sini ada dua, pada zaman kemerdekaan dan pada zaman reformasi. Pada zaman kemerdekaan dan sifatnya pedagogis, nasional, politis, keagamaan atau kombinasi nasional, pedagogis nasional atau politis dari keempat perguruan tersebut yang masih giat menyelenggarakan pendidikan dengan jangkauan yang luas di tanah air adalah Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Maarif, sedangkan INS Kayu Tanam. Yang kedua itu zaman reformasi. Para era pemerintahan Habibie yang masih menggunakan kurikulum pada tahun 1994 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati terjadi beberapa perubahan pendidikan, antara lain yang pertama itu diubahnya kurikulum
tahun 94 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002. Yang kedua, pada tanggal 8 Juni 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung HAM.